Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video pembahasan bagian keempat, nomor 18 sampai dengan 25. Part pertama sampai dengan part ketiganya dari nomor 1 sampai dengan nomor 17 ada di video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi ya. Baik, untuk nomor 18 sampai 25 itu materinya tentang program linear kelas 11 matematika wajib ya, semester 1, kemudian matriks, barisan dan deret serta limit aljabar. Ini semua materi kelas 11. Kita lanjutkan ya. Nomor 18 di soal diberikan daerah yang diarsir, yang ini ya, daerah yang diarsir itu pada grafik di samping merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Nilai maksimum dari 2x tambah 5y adalah, nah ketika kalian mendapatkan soal seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah menentukan nilai x sama y-nya terlebih dahulu, karena di sini ada x, ada y. Dari soal kita ada daerah yang diarsir. Nah sekarang kita tentukan ada berapa titik di sana. Ada 4 ya. Titik ini, kemudian yang sebelah sini, ini dan juga ini. Biasanya titik yang sebelah sini itu 0, jadi nggak usah kita pakai. Jadi kita tinggal cari titik yang 3 yang lainnya. Ini kita kasih nama ya. Ini kita kasih nama di sininya titik A, kemudian ini titik B, dan ini titik C. Cara menentukan titik A, perhatikan, titik A ini diperoleh dari garis yang ini kan. Nah, garis ini persamaannya 2x tambah 3y sama dengan 12. Berarti, cara menentukan titik A ini kan di sumbu y ya. Nah, jadi untuk menentukan titik A, yang A di sini, karena dia memotong sumbu y kan, maka nilai x-nya yang 0. Nah, di sini dia memotong sumbu y. Karena memotong sumbu y, artinya x-nya yang sama dengan 0. Terus gimana x-nya sama dengan 0? Kita substitusikan ke sebelah sini. Jadi x-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke 2x tambah 3y sama dengan 12. Nah, si x-nya kita ganti dengan 0. Nih. Oke, berarti jadinya 2 kali 0 kan? Ditambah 3y sama dengan 12. Ini kan jadi 0 ya? 0 berarti tinggal y sama dengan 12 bagi 3. Berarti 4. Artinya titik A itu koordinatnya adalah 0,4. Kenapa 0,4? Karena koordinat itu kan x, y. Jadi di sini x, di sini y gitu. Oke, x-nya kan 0, y-nya adalah 4. Jadi 0,4. Itu untuk yang A-nya. Sekarang yang B-nya. Nah, yang B-nya juga sama, tapi yang B di sini dia memotongnya sumbu X. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Kalau di sumbu X berarti kebalikannya. Kalau memotong sumbu Y, X-nya yang 0, berarti kalau memotong sumbu X, ya Y-nya yang 0. Oke? Nah, di sebelah sini nih. Di sini katanya memotong sumbu X. Artinya y-nya yang 0. Jadi ketika y-nya sama dengan 0, kita substitusikan kemana? Ke yang ini dia. Karena garisnya garis yang ini kan. Di sini dia 2x tambah y sama dengan 8. Si y-nya yang kita ganti di 0 ya. Nah, ini dia. 0 di sini juga ganti di 0. Berarti jadinya langsung ya, ini 0 berarti langsung aja 2x. 2x sama dengan 8. Berarti kita bagi 2 ya. 8 bagi 2 jadi 4. X-nya sama dengan 4. Oke, kita ketemu X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 0. Tadi sebaliknya ya, kalau yang tadi dia Y-nya 4, X-nya yang 0. Berarti koordinat titik B, ya yang ini B nih. B-nya di sebelah sini. B-nya adalah 4,0. Ingat ya, 4,0 itu maksudnya X, Y-nya ya. Ini X, ini Y. Terus bagaimana untuk yang C? Nah, yang C, kalau yang C itu dia titik potong dari dua garis ini. Gitu. Kalau C namanya titik potong dua garis. Jadi gimana kita eliminasi? Oke, jadi 2x tambah y sama dengan 8 dengan 2x ditambah
3Y sama dengan 12. Oke. Terus gimana kan, kita eliminasi aja langsung. Kebetulan di sini udah sama si X-nya kan. Kita kurangin aja langsung. Jadi sini habis. Kemudian Y dikurangin 3Y. Jadi minus 2Y. 8 dikurangi 12 minus 4. Jadi Y-nya min bagi min jadi plus ya. Jadi 4 dibagi 2 atau min 4 bagi min 2. Jadi Y-nya sama dengan 2. X-nya gimana? Substitusikan aja ke sini. Gitu, oke? Kita substitusikan untuk Y sama dengan 2. Kita substitusikan ke yang pertama ya. 2X tambah Y sama dengan 8. Kenapa harus ke yang pertama? Ya, sebenarnya bisa ke yang pertama, bisa juga ke yang kedua. Bebas ya, mau yang mana aja gitu. Jadi 2X ditambah 2. Nah, ini ya 2 dari sini. Oke, sama dengan 8. Jadinya 2X sama dengan 8 kurang 2. Jadi 2X sama dengan 6. X-nya sama dengan 3. 3 dapat dari mana? 6 bagi 2 ya. 6 bagi 2. X-nya sama dengan 3. Nah, gitu. Berarti titik yang C, titik C-nya, C sama dengan koordinatnya X-nya berapa? 3 ya, berarti 3,2. Nah, setelah kita dapat ketiga titiknya, ya, ketiga titiknya ini X, Y. Kita substitusikan ke si 2X plus 5Y. Kita ganti warnanya. Karena si soal dimintanya dia maksimum dari 2X ditambah 5Y. Titik A adalah 0,4. 0,4. Kita substitusikan ke sini. 0,4 itu X-nya 0, Y-nya 4 ya. Berarti 2 kali 0 ditambah 5 kali 4. Berarti 2 kali 0, 0, 5 kali 4, 20. Nah, gitu ya. Kemudian yang B. Yang B 0,4 tadi ya. 4,0, sorry. 4,0. Berarti X-nya 4, Y-nya 0. 2 kali 4 ditambah 5 kali 0. 2 kali 4, 8 ditambah 5 kali 0. 0 ya. 8 tambah 0 berarti 8. Dan terakhir yang C, kita punya 3,2. Berarti X-nya 2, Y-nya X-nya 3, Y-nya 2 gitu ya. Berarti 2 kali 3 ditambah 5 kali 2. 2 kali 3, 6 ditambah 5 kali 2, 10. 6 tambah 10, 16. Di antara ketiga ini, mana yang dia nilainya maksimum? Maksimum yang mana? Yang ini. Berarti 20 jawabannya yang B. Gitu, oke? Jadi menentukan nilai maksimum atau minimum, biasanya gitu ya, tentukan dulu titik-titik yang ada pada daerah yang diarsirnya. Oke, karena ini dia 0, jadi nggak usah dibawa. Cukup yang lain saja, mana yang jadi maksimum. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Baik, untuk nomor 19 ini ada ada ralat soal ya. Jadi di sini seharusnya ditukar nih. Ini harusnya 0. 0, kemudian di sini 5. Posisinya tertukar seperti itu ya. Jadi katanya gini. Diketahui matriks P 7 min 11 0 10, kemudian Q 3 min 6 5 4. Dan P dikurang Q itu sama dengan R. Diminta adalah inverse matriks R adalah apa? Oke, sebelum kita mencari hasil daripada operasi ini, kita bahas dulu terkait dengan inverse dari matriks R. Apa itu inverse? Jadi begini, misalkan kalian punya matriks R, katakanlah matriks R-nya ini adalah ABCD gitu ya, ABCD. Maka inverse matriks R itu lambangnya adalah R pangkat min 1. Oke, nah R pangkat min 1 itu adalah R inverse itu sama dengan 1 dibagi dengan A dikali D, A kali D dikurangin B dikali C. Nah, seperti itu. Kemudian dikalikan lagi dengan adjoinnya. Oke, adjoin itu adalah menukar A dengan D, jadi di sini D, di sini A, kemudian B dan C-nya tetap tapi dikasih min. Min B, min C. Atau dengan kata lain, nanti kalau awalnya tandanya plus jadi min, atau sebaliknya, kalau awalnya tanda min jadi plus gitu. Oke, itu adalah inverse matrix. Nah, sekarang sebelum kita dapat inverse-nya, kita harus operasikan dulu ini. P min Q sama dengan R. Jadi katanya R itu
R adalah P dikurangin Q. P-nya adalah 7, min 11, 0, 10. Kemudian Q-nya 3, min 6, 5, 4. Cara mengoperasikannya adalah yang posisinya seletak, jadi 7 dengan 3 gitu ya, min 11 dengan min 6, 0 dengan 5, 10 dengan 4. Oke, dikurangi di sininya ya. Berarti 7 dikurangi 3, 7 dikurang 3, kemudian min 11 dikurangi min 6, kemudian 0 dikurang 5, kemudian 10 dikurangi 4. Sehingga kita dapat 7 kurang 3, 4, min 11 dikurangi min 6, berarti minus 5, 0 dikurangi 5, berarti min 5, 10 dikurangi 4, berarti 6 ya. Nah, ini adalah matriks R-nya. Sampai di sini kita sudah dapat matriks R. Tapi yang ditanya adalah R inverse ya, R pangkat min 1, atau si inverse dari matriks R-nya. Maka kita coba eksekusi gunakan tadi yang sudah kita bahas. Oke, berarti R inverse sama dengan 1 dibagi dengan AD min BC. A-nya 4, D-nya 6, berarti 4 kali 6 dikurangin B kali C, min 5 kali min 5. Oke, min 5 dikali min 5. Adapun A joinnya adalah D dengan A ditukar, berarti 4 kali 4 dengan 6 kita tukar ya, berarti di sini 4, ya di sini 6, ya di sini 4 ya. Nah, gitu. Oke, min 5, min 5. Nah, awalnya tandanya min, berarti kita kasih min lagi, maka berubah jadi plus. 5 di sininya 5. Gitu ya. Ulang ya. AD min BC 4 kali 6. Kemudian BC-nya min 5 kali min 5. Kemudian A join-nya A dengan D kita tukar, 4 dengan 6 kita tukar posisinya ya. Jadi 64. Kemudian 5 dengan 5 awalnya dari min 5 min 5 kan. Nah, gitu. Oke, lanjut. 24 dikurangi min 5 kali min 5, 25 ya. 65, 54. Berarti 1 per min 1 ya. 1 dibagi 24 kurang 25 kan min 1. Berarti hasilnya min 1 ya. Dikali 6, 5, 5, 4. Nah, cara mengalikannya min 1 dikalikan ke semua angka yang di dalam tanda kurung. Berarti jadinya min 6, min 5, min 5, min 4. Nah, ini adalah R inverse. Oke? Maka jawabannya yang ini bukan, ini bukan, ini bukan ya, 4. Nah, ini jawabannya. Seperti itu ya. Oke, itu adalah matriks. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 20 masih tentang matriks. Nah, masih tentang matriks. Ini materinya tentang kesamaan matriks ya. Jadi katanya gini, diketahui matriks yang sebelah kiri itu sama dengan penjumlahan matriks sebelah kanannya. Yang diminta adalah P ditambah 2Q. Nah, ini minta P ditambah 2Q. Caranya gimana? Caranya kita operasikan saja. Sebelah kiri dioperasikan, sebelah kanan dioperasikan. Nanti yang posisinya sama, itu nilainya pasti sama. Jadi cara mengoperasikannya gini. 3 dikali P, 3P ya. 3P, 3 dikali Q, berarti 3Q. Ini 3Q ya. Kemudian di sini 3 kali 2, 6. 3 kali 6, 18. Gitu ya, jadi ini dikalikan semua tiganya ke dalam. Kemudian ini dijumlahkan saja yang posisinya seletak seperti tadi ya. Jadi kalau posisinya sama maka kita jumlahkan. Ini deh, P ditambah 4 berarti P plus 4. 6 ditambah P tambah Q berarti 6 tambah P tambah Q. Dan ini min 2 ditambah 8. Min 2 ditambah 8 berarti 6. 4 ditambah 14 berarti 18. Dari sini sudah kelihatan yang posisinya sama nilainya pasti sama. Lihat, posisinya yang di sebelah kiri bawah sama dengan yang sebelah kiri bawah sebelah sini kan, sama ya. Kemudian yang posisinya sebelah kanan bawah sama dengan yang sebelah kanan bawah, begitu. Oke, sudah terlihat di sana. Maka berikutnya pun pasti akan sama. Artinya yang ini pasti akan sama dengan yang mana? Pasti sama dengan yang sebelah sini. Sudah kita tuliskan di sini. Berarti 3P itu nilainya sama dengan P ditambah 4.
Oke, lihat di sini. 3P dikurangi P, P-nya pindah ke kiri ya. Itu sama dengan 4. 3P dikurangi P sama dengan 2P, itu sama dengan 4. Maka nilai P-nya sama dengan 4 dibagi 2. P sama dengan 2. P-nya dapat 2. Lalu Q-nya bagaimana? Q-nya berarti kita lihat yang posisi yang lainnya. Posisi yang lain ini kan 3Q. 3Q nilainya sama dengan 6 plus P plus Q. Berarti 3Q sama dengan 6 ditambah P ditambah Q. P-nya kan udah ada tadi 2. Nah gitu ya. Tinggal kita ganti nanti di sana. Jadi 3Q. Q yang ini pindahkan ke kiri. Jadi min Q. 6 ditambah P. P-nya adalah 2. Berarti 6 tambah 2. 3Q kurang Q jadi 2Q. 6 tambah 2 jadi 8. Q sama dengan 8 bagi 2. Q sama dengan 4. P-nya 2, Q-nya 4. Si soal nanyanya adalah P ditambah 2Q. So, udah berarti P-nya adalah 2 ditambah 2Q. 2 dikali dengan 4. Berarti 2 ditambah 8 sama dengan 10. Ya, jawabannya ya. Gitu ya. Ini termasuk kategorinya mudah. Jadi tinggal dilihat lagi nanti ulang ya, biar kalian pahami lebih lanjut lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk materi barisan dan deret. Oke. Pada suatu barisan aritmatika, suku ketiga, berarti U3 ya. U3-nya sama dengan dan suku ke-11 ya, itu 6 dan 38. Artinya U3-nya 6. Suku ke-11 berarti U11 ya. U11-nya sama dengan 38. Yang diminta suku ke-15. Artinya yang diminta adalah U15-nya. Berapa? Oke. Ini bisa kita gunakan eliminasi ya dalam menyelesaikannya. Kita mulai dari yang terbesar dulu aja ya, U11-nya. U11 sama dengan 38. Rumus barisan aritmatika itu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Oke ya. Jadi gini dia nanti nih. A ditambah, karena N dikurangi 1, maka ini pun sama, 11 kurang 1. Ya, 11 kurang 1 dikali B sama dengan 38. Nanti kita dapat A ditambah 10B sama dengan 38. Lalu yang U3 sama dengan 6. Berarti A ditambah 6 kurang 1B sama dengan bukan 6 ini, 3 maksudnya ya. Nah, ini sama dengan 6. Jadi A ditambah 2B sama dengan 6. Dari sini bisa kita eliminasi. Kurangi langsung ya. Kita kurangi A dikurangi A habis, 10B dikurangi 2B jadi 8B. 38 dikurangi 6, 32. Berarti B sama dengan 32 dibagi 8. 32 bagi 8 adalah 4. Maka kita dapat nilai B-nya B sama dengan 4. Karena yang diminta adalah U15, maka langsung saja kita buat seperti ini. U15 sama dengan, mana yang lebih dekat dengan 15? 11 atau 3? 11 ya. 11 karena 11 lebih dekat dengan 15, maka kita pakainya U11. Jadi biar ngitungnya tidak terlalu jauh gitu ya. Ditambah, nah perhatikan, 15 dikurangin 11 berapa? 4 ya. Atau 11 ke 15 itu butuh nambah berapa? Beda lagi. Nambah 4 kan? 4 itu dapat dari sini dia, 15 kurangi 11. Oke? U11 nya 38. Ditambah 15 kurangi 11 itu 4. Dikali bedanya 4. Ini B nya ya. Nah gitu. Jadi 38 ditambah 16 sama dengan 54. U15 nya ketemu 54. Yang gitu. Oke, jadi untuk aritmatika ingat ini A plus N min 1B. N itu adalah yang di sebelah sininya angkanya. Kalau di sininya 11 ya, berarti 11 dikurang 1. Oke, kalau 3 berarti 3 dikurang 1. Oke, itu barisan dan deret untuk yang pertama aritmatika. Kita soal berikutnya. Oke, kalau ini geometri dia. Ya, jadi kita soalnya gini. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian.
menurut deret geometri. Nah, ini geometri ya. Jika yang terpendek 4 cm dan yang terpanjang 128 cm, panjang tali semula adalah berapa? Nah, cara menyelesaikannya gini aja ya. Kalau dipotong menjadi 6 bagian, artinya dia nanti tali gini, ini tali. Ada tali. Dipotong jadi 6 bagian. Ini tali pertama, tali kedua segini panjangnya, tali ketiga, tali keempat, tali kelima, tali keenam. Ini U1, ini U2, U3, ini U4, U5, dan ini U6. Kok beda-beda panjangnya? Karena geometri, gitu ya. Geometri itu bisa jadi sebesar 2 kali lipatnya, gitu kan ya. Tergantung rasionya nanti. Jadi panjangnya makin sana makin besarnya makin jauh, gitu ya. Katanya yang terpendek itu 4 cm. Nah, terpendek itu di sebelah sini deh, ini 4 cm. Yang terpanjang yang sebelah sini 128 cm. Yang diminta adalah panjang tali semula. Nanti kita jumlahin nih dari U1, U2, U3 sampai dengan U6, kita jumlahin semua. Berapa panjangnya gitu. Oke, langkah pertama yang harus kalian cari adalah rasionya dulu. Karena untuk geometri itu terkenal dengan adanya ada rasio. Ada rasio. Apa itu rasio? Perbandingan. Oke, kita akan tentukan rasio. Caranya gini aja. R yang tertingginya 6 ya, berarti pangkat 6 dikurangin yang terpendeknya 1. 6 kurangi 1 gitu. Oke, nanti kalau misalkan dipotong menjadi 7, berarti 7 dikurangi 1, karena yang pendeknya 1 kan. Itu sama dengan U6 dibagi dengan U1. R pangkat 6 kurang 1 berarti pangkat 5. U6 itu adalah 128 dibagi 4. Berarti R pangkat 5 sama dengan 32 ya. 32. Nah, maksudnya gini dia. R dipangkatin 5 sama dengan 32. Atau kalau kita buat jadi gampangnya begini. Berapa yang dipangkatin 5 hasilnya 32. Itu 2 ya. Nah, jadi di sini ntar R-nya sama dengan 2. R pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5. Jadi si 5-nya bisa kita coret. Nah, ini. Terdapat R-nya sama dengan 2. R sama dengan 2. Setelah R dapat sama dengan 2, kita nyari U2, U3-nya gampang gitu. Jadi U1 kan sama dengan 4. U2 tinggal kita kalikan 2 saja. Berarti 4 dikali 2. Oke? Atau kita tuliskan begini. U1 dikali R. U1 dikali R. Atau 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian U3-nya. U3 adalah U2 dikali R gitu. Di 8 kali 2. 16. Kemudian U4. U4 juga sama. U3 dikali R. Berarti 16 dikali 2. 32 ya. Kemudian U5. U5 adalah U4 dikali R. Jadinya 32 dikali 2. 64. Ya. U6-nya tadi kan 128. Kita jumlahin semuanya. 4 di sini ya, tambah 8, tambah 16, tambah 32, tambah 64, tambah 128. Jumlahin ya. 128, 64, 32, 16, 8, 4. 8 tambah 4, 12, 12 tambah 2, 14, 14 tambah 6, 20, 20 tambah 8, 28, 28 ditambah 4, 32 ya. Sini 2, atasnya 3. Sebenarnya lihat aja sih yang belakangnya 2 nih, cuman ini doang kan ya. Kita jawabannya C, 252 kan. Kita lanjutin ya, 3 tambah 25, tambah 6, 11, tambah 3, 14, tambah 1, 15. Sini 5, naik 1. Pas ya 252. Nah, kalaupun nanti kalian baru dapat angka belakangnya ya sudah, karena kebetulan cuma 1 yang belakangnya 2. Jadi itu udah jawabannya. Gitu. Oke, itu kalau yang seutas tali dipotong menjadi sekian bagian. Kita lanjut ya, nomor 23. Nah, ini sebuah bola ya. Jadi katanya gini, masih deret geometri, tapi ini geometri tak hingga. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Kemudian di atas lantai ya, 10 meter di atas lantai, sehingga bola memantul kembali dengan pantulan pertamanya mencapai 8 meter. Jika setiap pantulan mempunyai rasio yang sama, maka panjang lintasan bola hingga berhenti itu berapa katanya ya. Jadi gini, ini ada bola nih. Ketinggian 10 meter dijatuhin ke lantai.
set gitu kan ya, otomatis dia mantul kan, dia mantul lagi ke atas nanti dia. Nah, oke, dia ntar turun lagi. Nah, ketinggian ini, di ketinggiannya nih, dari sini sampai sini itu 8 meter. Ini 10 meter. Gitu, ketinggiannya ya. Dan begitu seterusnya, sampai nanti dia berhenti. Dan begitu seterusnya, sampai dia nanti berhenti. Dan kita nggak tahu berhentinya di mana, pokoknya nanti dia di satu titik, dia pasti akan berhenti. Gitu. Nah, yang diminta adalah berapa panjang lintasannya. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu rasionya. Cara menentukan rasio adalah nih, ini kan 8 ini U2-nya. Ini adalah U1-nya gitu. Jadi ini adalah U1 sama dengan 10 dan ini adalah U2 sama dengan 8. Sedangkan rasio itu adalah U2 dibagi U1. U2-nya 8, U1-nya adalah 10. Kita sederhanakan, kita bagi 2 ya. Jadi 4/5. Maka R kita sama dengan 4/5. Nah, adapun panjang lintasan PL ya, panjang lintasan itu rumusnya adalah seperti ini. Suku pertama dikali dengan P ditambah Q dibagi P dikurangin Q. Siapa P dan Q-nya? P dan Q-nya adalah ini dia. Ini adalah P, kebaliknya. P-nya yang bawah, P-nya yang lebih besar ya, ini Q-nya yang atas. Maka panjang lintasan PL ya, panjang lintasan itu adalah U1. U1-nya kan 10 tadi. Berarti 10 dikali dengan P ditambah Q. 5 ditambah 4 dibagi 5 dikurangi 4. Berarti 10, 9/1. Nah, 10 kali 9, 90 bagi 1, ya tetap 90. Maka jawabannya yang D. Gitu. Oke, jadi cara simpelnya seperti ini. Ya, U1 dikali P plus Q dibagi P min Q. Cara yang lain pun ada ya. Bisa menggunakan panjang lintasan sama dengan 2 hingga dikurangi dengan U1. Bisa seperti itu. Ya. Atau bisa juga PL sama dengan L turun ditambah L naik. Bebas mau pakai yang mana, tapi ini cara yang paling simpel. Oke, menggunakan cara seperti ini. Gitu ya. Itu untuk menentukan panjang lintasan bola. Panjang lintasan. Kita lanjut nomor 24. Limit fungsi aljabar. Nah, ini udah masuk ke limit ya, materi semester 2 kelas 11. Nilai dari limit X mendekati 1 untuk fungsi yang ini adalah berapa? Nah, langkah awal adalah kita cek dulu. Cek limitnya, caranya gini. Nilai X sama dengan 1 ini, X menuju 1 ini, kita substitusikan ke sini. Kita cek ya. Jadi 1/2 dikurangin 5 kali 1 ditambah 4. Dibagi 1/2 dikurangi 6 kali 1 ditambah 5. Kenapa X-nya 1? Karena di sini kan mendekati 1. Jadi kalau mendekati 2, ganti 2. Gitu. Kita hitung, 1 kuadrat 1. 1 kurangi 5 tambah 4. 1 kurang 6 tambah 5. Hasilnya berapa? Ini jadi 0. Bawahnya juga jadi 0. 0/0 itu tidak diperbolehkan hasilnya. Kenapa? Karena ini kategorinya bentuk tak tentu. BTT. Bentuk tidak tentu. Maka dari itu penyelesaiannya tidak boleh dengan cara substitusi langsung. Terus gimana? Caranya adalah dengan difaktorkan. Kayak gunakan pemfaktoran. Gunakan pemfaktoran. Nah, ingat pemfaktoran ya. Kalau yang 4 berarti cari perkalian bilangan yang hasilnya 4. Ya, perkalian 2 buah bilangan. Kalau yang ini perkalian 2 buah bilangan yang hasilnya 5. Jadi gini ntar dia limit X mendekati 1. Di sini X, di sini X. Terlalu rapat ya. Sini X juga. X, sini juga X. Nah, yang dikali hasilnya 4, tapi dijumlah hasilnya min 5. Itu kan bisa jadikan 1 dengan 4. Bisa juga min 1 dengan min 4. Kalau 1 ditambah 4 hasilnya 5, tapi kalau min 1 ditambah min 4 hasilnya min 5.
Berarti angka yang benar adalah min 1 dengan min 4. Gitu. Oke? Kemudian yang hasilnya 5 kalau dikalikan. Itu 1 sama 5 kan? Kalau nggak min 1 sama min 5. 1 ditambah 5 itu 6. Min 1 ditambah min 5 baru min 6. Kita butuhnya yang mana? Kita lagi-lagi butuhnya yang minus 6. Berarti ini kita pakai tadi ya. Nah, berarti ini min 1, di sini min 5. Ada yang sama kan? Nah, yang sama inilah nanti yang akan kita hilangkan. Nah, ini kita coret nih. Terus yang sisanya gimana ya? Ganti dengan angka 1. Gitu. Jadi di sini limit x mendekati 1, atasnya x min 4, bawahnya x min 5. Baru kita ganti dengan angka 1. Jadi di sini 1 dikurangi 4 dibagi 1 dikurangi 5. 1 dikurangi 4 itu minus 3, 1 dikurangi 5 minus 4. Min bagi min plus, berarti 3/4. Nah, gitu. Jadi berarti yang oke. Kuncinya adalah kemampuan memfaktorkan seperti tadi. Ya, kemampuan memfaktorkan seperti tadi. Atau bisa juga seperti ini. Trik memfaktorkannya ya. Kan limitnya mendekati 1. Karena limitnya mendekati 1, pasti bentuknya adalah nanti x min 1. Gitu. Oke, yang bawah juga nanti pasti bentuknya x min 1. Tinggal kita cari temannya. Biar hasilnya jadi kali jadi 4, berarti pasti di sini temannya adalah min 4. Di sini pasti temannya adalah min 5. Gitu ya. Jadi kalau ntar di sini limit x mendekati 2. Pasti di sini ntar x min 2 gitu. Ini juga x min 2. Itu hanya trik saja ya. Jadi kalau x yang mendekati 1, pasti bentuk pemfaktorannya x min 1. Kalau x limitnya mendekati 2 ya, pasti pemfaktorannya x min 2 gitu. Tinggal kita cari yang satunya lagi. Yang satunya lagi ya tinggal kita cari. Kalau dikalikan min 1, hasilnya adalah bilangan yang paling sebelah kanan. Gitu. Oke, sekali lagi itu hanya salah satu triknya saja. Lanjut ke soal yang terakhir. Nomor 25. Nah, ini limit tak hingga. Limit tak hingga ini termasuk kategori yang mudah ya. Jadi yang penting kita sudah tahu bahwa di sini x kuadratnya koefisiennya sudah sama. Tinggal kita kasih tanda hurufnya di depannya gini. Huruf di depan x kuadrat itu kasih a. Ini b, ini c. Ini juga sama, ini a, tapi di sininya sorry bukan a, ini p ya. Ini p, ini q, di sininya r. Ketika menemukan soal seperti ini langsung kita gunakan rumus b min q per 2 akar a. B-nya berapa? B-nya minus 6. Berarti min 6 dikurangi q. Q-nya adalah 2 dibagi 2 akar a. A-nya berapa? A-nya 1 ya. A sama P-nya nilainya sama 1. Berarti min 6 dikurang 2 ya, jadi minus 8 bagi 2 akar 1, 2. Min 8 bagi 2 hasilnya minus 4. Udah, selesai, gitu aja. Oke. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang B-nya ini diambilnya 6, bukan min 6. Lupa min yang nggak di bawah. Oke, jadi ingat formulanya B min Q per 2 akar A. B min Q per 2 akar A. B-nya dari sini, Q-nya dari sini, per 2 akar A. Kenapa nggak 2 akar P? Ya sama, A sama P-nya sama kan? A sama dengan P. Oke, jadi bebas ya, bisa pakai P, bisa pakai A. Di selama nilainya sama, maka B min Q per 2 akar A berlaku. Oke, itu saja video sampai dengan nomor 25 ini. Untuk video selanjutnya silahkan ditunggu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.